Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, untuk mata kuliah konsep teknologi untuk minggu ini kita memasuki minggu ke-11 ya. Untuk pertemuan sebelum-sebelumnya saya minta maaf, saya belum bisa memberikan perkuliahan karena saya masih berada di luar kota, jadi tidak bisa memberikan perkuliahan baik via line YouTube ataupun via Google Meet. Nah, untuk minggu ini kita belajar via YouTube aja karena akhir-akhir ini banyak hujan, jadi ditakutkan kalau kita Meet nanti agak goyang sinyalnya. Nah, untuk minggu yang ke-11 ini kita akan membahas tentang decision making atau pengambilan keputusan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tanya kepada kalian-kalian semua, apakah kalian pernah dihadapkan kepada sebuah permasalahan yang mana permasalahan itu menghadapkan kalian pada sebuah keputusan untuk memilih? Jika dalam slide ini jelaskan bahwa hidup adalah memilih. Nah, memilih adalah membuat sebuah keputusan yang mana diharapkan dari sebuah pilihan tersebut kalian mendapatkan sesuatu yang paling baik dari beberapa alternatif yang ada. Oke, misalkan seperti ini contohnya saja sih, kalian ya itu dihadapkan pada sebuah problem. Di sini kalian misalkan kalian nih pengen nih mau nikah, soalnya umurnya sudah masuk waktu nikah. Tetapi kalian dihadapkan pada pilihan, kalian memiliki si A ini, atau misalkan si A ya, si A ini memiliki dua cewek misalkan gitu. Ada si C dan si D. Nah, si C dan si D ini sama-sama baik, dan tapi mereka sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berarti kalian diharapkan, atau si A ini diharapkan bisa memberikan keputusan dari memilih si A atau memilih si B, yang mana diharapkan dari dua alternatif ini dia nanti mendapatkan pasangan hidup yang paling baik. Nah, itu juga sebenarnya terjadi di sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu atau sebuah leader itu diharapkan bisa membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dari perusahaan. Jadi setiap leader itu pasti diberikan pasti akan membuat sebuah keputusan yang mana keputusan nanti itu diharapkan akan memberikan effort yang lebih baik untuk perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari pengambilan keputusan. Menurut HP Siswanto di bukunya menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang dalam usahanya untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dalam lingkungan organisasi. Maksudnya di sini adalah pengambilan keputusan adalah aktivitas-aktivitas yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Lalu menetapkan solusi-solusi atau alternatif-alternatif terbaik untuk mendapatkan keputusan terbaik untuk perusahaan. Jadi kalau dianalogikan seperti ini, para manajer harus dihadapkan pada sebuah pilihan atau sejumlah alternatif yang mana si manajer ini harus bisa memilih pilihan yang terbaik. Mau milih masuk dari pintu A, pintu merah, pintu kuning, hijau, atau yang mana
yang diharapkan itu adalah keputusan yang paling rasional dan paling bisa memberikan effort yang baik untuk perusahaan. Jadi itu. Untuk selanjutnya, biasanya kualitas dari suatu keputusan merupakan cerminan dari sebuah daya pikir seorang manajer. Jadi setiap keputusan yang dihasilkan oleh sebuah manajer nanti berhasil atau tidaknya itu biasanya mencerminkan dari kualitas dari seorang manajer itu untuk memanage sebuah perusahaan. Mengambil keputusan dan memecahkan masalah harus diusahakan agar tidak terjadi tidak tersesat ke jalan yang tidak efektif atau tidak efisien. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kita mengambil keputusan yang malah membuat perusahaan itu menjadi terhambat gitu loh. Jadi diharapkan setiap keputusan itu akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Oke. Adapun cara pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama secara intuitif dan yang kedua secara analitif. Bedanya kalau intuitif ini biasanya dilakukan pada kondisi yang tidak jelas. Baik itu dasarnya atau kondisinya itu pada saat yang tidak jelas atau sesuatunya itu masih berupa abstrak. Sedangkan kalau analitif itu keputusan yang diambil dari sesuatu yang sangat jelas, ada datanya, ada dasarnya, itu lebih ke analitik atau analitif. Oke. Ini pengambilan keputusan secara intuitif ya. Biasanya untuk intuitif sendiri dilakukan pada sesuatu yang tidak pasti. Ciri-cirinya itu kompleks, dinamis, biasanya lebih pada persaingan, dan terbatas. Hal ini biasanya menimbulkan reaksi berupa cemas dan bingung karena ini semua adalah sebuah problem yang harus dilakukan. Nah, dari situ, dari munculnya sebuah problem tersebut, maka kita akan dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Nah, dari pola pemikiran kita maka akan dihasilkan sebuah informasi, pilihan, dan referensi yang mana nanti akan menghasilkan beberapa pilihan atau seperti yang di slide sebelumnya tadi ya, beberapa alternatif. Nah, beberapa alternatif ini akan menimbulkan reaksi juga. Nah, reaksi-reaksi itu salah satunya adalah reaksi rasa tidak enak. Misalkan untuk mau mengambil keputusan ini, oh gak enak sama si ini. Mau ngambil keputusan si A, itu gak enak sama si A. Misalkan tadi seperti diharapkan pada contoh awal, si A mau nikah sama si B sama si C, pilih yang mana kan gitu. Nah, pada di situ dia kan dihadapkan, kalau misalkan saya nikah sama si A, berarti aku gak enak sama si B kan gitu. Nah, di perusahaan juga sama seperti itu. Jadi kita misalkan dihadapkan kepada sebuah keputusan, pasti kita akan timbul rasa tidak enak dihadapkan pada alternatif ya. Lalu nanti kita akan melakukan tindakan. Tindakan nanti kita setelah melakukan tindakan otomatis kita sudah membuat keputusan. Lah, nanti dari apa yang kita ambil ini pasti ada reaksinya juga. Kita akan dipuji karena kita berhasil atau kita akan dicela karena kita tidak melakukan pilihan yang mendapatkan pilihan yang sesuai kita inginkan atau yang terbaik. Nah, dari situ akan timbul rasa senang dan rasa sedih tergantung dari apa hasil dari pengambilan keputusan kita tadi. Jadi untuk secara intuitif sih penjelasannya seperti itu. Untuk yang analitis sendiri di sini lebih terstruktur ya. Jadi
Informasi itu sudah ada dulu, data sudah ada, di sini disebutkan bahwa ada fakta dan opini yang sangat mendukung atau sudah relevan, informasi yang tersedia, lalu ada masalah, kita analisis, kita mendapatkan rumusan masalah, mencari bagaimana solusi dan alternatifnya, lalu kita mengambil sebuah keputusan dari hasil dari analisis masalah tadi. Maaf ya. Baru didapatkan sebuah keputusan. Di sini lebih enak gitu loh. Jadi karena data sudah fix, sudah real, bukan lagi data abstrak seperti yang ada di intuitif tadi. Oke. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Ini ada contoh lain nih dari pengambilan keputusan. Seperti kalian pada waktu mengambil mau kuliah nih setelah lulus SMA. Nah, kalian kan mau kuliah di perguruan tinggi. Otomatis kalian dihadapkan pada permasalahan. Kita nanti milih yang mana? Kalau kita misalnya di Gresik ada beberapa universitas nih, ada Muhammadiyah, Unmu, Gresik, ada UISI, ada UKI. Lah kita pilih yang mana yang terbaik kan gitu. Ini sebuah contoh aja. Yang pasti kalau saya sih UKI ya terbaik ya. Oke, selanjutnya ini juga sama contoh bagaimana memilih tempat untuk singgah yang paling baik. Itu juga sebuah keputusan sebenarnya sih. Jadi lebih ke bagaimana kita memberikan contoh. Ini juga keputusan gitu. Jadi setiap apa yang kalian ambil, yang mana di situ dapat bisa memberikan effort baik dan buruk, itu adalah sebuah keputusan. Jadi setiap pilihan itu adalah sebuah keputusan. Nah ini yang tadi ya, pasangan hidup. Terus ini ada contoh lagi milih jalan. Contoh bagaimana memilih barang mana yang mau diproduksi. Misalnya kalau kita di industri pakaian gitu ya, mau milih desain yang A, B atau C kan gitu. Yang mana nanti ini effortnya kan sudah pasti laku atau tidaknya, laris atau tidaknya. Itu biasanya lebih ke rencana produksinya. Ini salah satu contoh lainnya ya. Untuk klasifikasi keputusan dan penanganannya, di situ untuk keputusan sendiri terbagi menjadi dua, terstruktur dan unstruktur atau tidak terstruktur. Biasanya untuk deskripsi keputusan terstruktur itu keputusan yang sudah rutin diambil atau sudah berulang-ulang. Jadi semuanya sudah sangat jelas. Biasanya untuk teknik penanganannya itu biasanya bisa dengan norma atau aturan, prosedur, atau kerja struktur dari sebuah organisasi. Tata tertib itu kan kita sudah berulang-ulang. Otomatis kita sudah bisa melakukan penanganan dengan baik. Level penanganannya biasanya lebih ke low management atau middle management. Jadi bukan yang di top management. Kalau yang top management biasanya lebih ke keputusan-keputusan unstructured. Jadi kalau unstructured sendiri adalah biasanya keputusan yang harus diambil secepatnya hari itu dan lain-lain. Yang mana keputusan ini tidak dikerjakan secara berulang-ulang atau tidak dilakukan secara berulang-ulang. Biasanya teknik penanganannya yaitu dengan secara mempertimbangkan baik buruknya, lalu menganalisa 5W1H-nya bagaimananya kan gitu. Bisa melakukan analisis SWOT dan lain-lain ya. Atau juga bisa melakukan secara intuisi karena di sini permasalahan di sini kan nggak berulang gitu ya. Jadi atau dibilangnya tadi unstructured atau tidak terstruktur. Jadi untuk level penanganannya itu lebih ke top management karena dia yang mengalukan pengambilan keputusan. Oke. Untuk 4 elemen pengambilan keputusan sendiri biasanya ada 4 elemen. Yang pertama yakni model atau
kita menggambarkan suatu masalah dengan grafik, gambar, data, atau perhitungan matematis. Yang kedua, kriteria. Kriteria yang dimaksud di sini adalah apa maksud dan tujuan dari sebuah pengambilan keputusan. Biasanya hal ini selalu ditetapkan pada waktu awal sebelum kita melakukan pengambilan keputusan. Yang ketiga yakni pembatas. Pembatas di sini adalah lebih ke faktor ruang lingkup. Bagaimana kita membatasi gerak dalam pengambilan keputusan kita. Jadi misalnya kita tetapkan ya, keputusannya ini kira-kira cukup untuk this zone atau zona ini misalnya gitu. Nah, di situ itu kita harus melakukan pembatasan-pembatasan biar tidak terjadi pelebaran dari suatu masalah. Baru setelah itu elemen yang terakhir yakni optimasi. Bagaimana upaya kita untuk secara optimum mendapatkan sebuah hasil keputusan yang terbaik. Jadi itu optimasi. Untuk teknik pencarian solusi persoalan, di sini ada beberapa teknik ya. Yang pertama, teknik pencarian solusi atau analitik. Optimasi adalah yang terbaik. Kita mencari solusi-solusi yang paling baik. Biasanya melakukannya dengan cara pendekatan optimum. Kalau yang kedua di sini ada optimasi. Biasanya kalkulus atau kita melakukan membreakdown beberapa masalah sampai di turunan-turunannya. Jadi di sini kita melakukan optimasi dengan benar-benar optimasi gitu ya. Yang kedua yakni dengan melakukan permodelan matematis. Jadi permasalahan tersebut digambarkan secara program matematik, bisa menggunakan linear, dinamis, integer dan lain-lain. Biasanya bisa digunakan pakai software perhitungan, software SPSS ya, atau MATLAB dan lain-lain. Jadi nanti bisa dibuktikan secara analisis atau perhitungan. Yang ketiga heuristik, yakni kita menggunakan aturan tertentu atau metode-metode tertentu untuk mencari solusi dari persoalan. Ini ada contoh kasus pengambilan keputusan ya, yang mana kita mau melakukan optimasi dari sebuah lahan untuk digunakan sebagai area parkir, yang mana lahan itu lebar lahannya itu 1760 meter persegi. Jadi di sini soalnya gini. Jadi kita memiliki sebuah lahan yang mana sebuah lahan itu akan dibuat sebuah tempat parkir. Luas lahan itu 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil itu biasanya kalau mobil kecil ya, sedan atau lain-lain itu 4 meter persegi. Sedangkan untuk mobil besar-besar, truk dan lain-lain itu biasanya 20 meter persegi. Sedangkan daya tampung maksimum adalah kurang lebih 200 kendaraan. Biaya mobil kecil 1.000 per jam. Untuk mobil besar 2.000 per jam. Jika dalam 1 jam bisa terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, berapa penghasilan maksimum yang bisa diperoleh dari jasa parkir tersebut? Ini contoh matematis ya. Nah, jika dianalogikan sebagai perhitungan matematik bisa seperti ini. Karena tadi di sini dijelaskan untuk mobil kecil itu membutuhkan 4 meter persegi ya. Jadi di situ dituliskan luas. Untuk luasnya 4x
X mewakili mobil kecil, mobil besar diwakili sama Y. 4X untuk mobil kecil, mobil besar 20Y. Yang mana kini dibatasi oleh jumlah luasan parkir, yang mana di situ luas parkir tadi 1760. Sedangkan banyaknya itu mobil di sini kan maksimum 200 kendaraan. Jadi pembatas yang kedua di sini adalah banyak mobil. Paling banyak itu dari jumlah mobil kecil dan mobil besar itu tidak lebih dari 200. Nah, kriterianya di sini bisa di 1000X sama 2000Y ya untuk mobil besar. Jika dimodelkan dalam matematika bisa seperti ini. 4X plus 20Y tidak lebih dari 1760. Sedangkan untuk jika Y ditambah sama X itu tidak lebih dari 200 kendaraan. Kriteria maksimum di sini F X, Y sama dengan 1000X plus 2000Y. Pembatas di sini adalah luasan area parkir dan juga jumlah kendaraan. Ini ya pembatasnya ya. Oke. Lalu nanti kita bisa hitung, misalkan di sini kita masukkan Y X-nya sama dengan 0, maka mobil besar yang ada itu 200 mobil. Sedangkan jika mobil besar nggak ada, kita bisa memarkir 200 kendaraan kecil. Jika 4X sama dengan 20Y sama dengan 1760, misalkan di situ nggak ada kendaraan kecil yang parkir, maka kita dapatkan 88 kendaraan besar bisa parkir di lahan tersebut. Sedangkan jika di situ tidak ada kendaraan besar, maka kita bisa memasukkan 440 mobil di tempat parkir tersebut. Jika kita tarik garis, maka di sumbu X sama sumbu Y ya, dari kedua persamaan tersebut, maka kita mendapatkan titik potongnya dari keduanya ya. Lalu kita substitusikan, kita ketemu yang mana titik potongnya itu adalah 140. Untuk titik potong sumbu Y pada Y sama dengan 60. Maka didapati luasan arsiran dari titik potong dari kedua sumbu. Nah, dari situ jika kita masukkan ke dalam sebuah kriteria maksimum, maka di situ didapatkan bahwa penghasilan maksimum untuk untuk sebuah lahan parkir tersebut, jika itu tidak ada mobil kecil, maka kita bisa memperoleh uang sebesar 176.000. Sedangkan jika semuanya kendaraan kecil, maka kita bisa mendapatkan uang 200.000. Maka keuntungan solusi yang paling baik di sini adalah jika itu ada 140 mobil dan 60 mobil besar, maka didapatkan keuntungan 260.000. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan solusi yang paling baik atau keputusan yang paling baik ialah kita memasukkan mobil kecil sebanyak 140 dan mobil besar sebanyak 60. Di situ kita akan mendapatkan keuntungan maksimum yakni 260. Itu bagaimana cara kita membuat sebuah pengambilan keputusan. Jadi kita hitung mana dari beberapa alternatif pilihan yang ada, kita pilih pilihan yang mana paling menguntungkan buat kita. Oke, yang kedua di sini pertimbangan atau permasalahan dalam mengambil keputusan.
persoalan keputusan biasanya akan ditemukan dimanapun kalian, baik di kehidupan sehari-hari kalian, baik itu di pemerintahan, perusahaan, organisasi sosial, dan lain-lain. Kenapa sih kita perlu mengambil sebuah keputusan? Yang pertama di sini alasannya karena kita perlu sesuatu yang lebih baik atau kehidupan yang lebih baik. Kita juga perlu berhubungan dengan masyarakat dan juga kita perlu berperan dalam sebuah masyarakat. Itu bagaimana kenapa kita perlu mengambil sebuah keputusan. Keputusan penting harus diselesaikan dengan cara cerdas, bijaksana, dan juga logis. Seperti yang dicontohkan tadi, itu logis kan, kita harus menghitung dulu mana berapa sih jumlah parkir yang paling optimum yang bisa kita dapatkan, atau keuntungan optimum yang bisa kita dapatkan dari sebuah lahan parkir tersebut. Itu namanya logis ya. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap persoalan yang muncul untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar terbaik. Jadi kita perlu memahami elemen-elemen apa dari sebuah permasalahan-permasalahan yang ada, yang mana nantinya akan sangat membantu untuk menghasilkan keputusan yang sangat atau lebih baik. Untuk gagasan atau teknik pengambilan keputusan yang sistematis biasanya dapat berupa model. Semakin baik model atau kita memodelkan sebuah persoalan, maka biasanya keputusan yang kita ambil akan semakin baik. Penyelesaian persoalan pengambilan keputusan biasanya tidak ada metode sederhana untuk memperoleh jawaban dari sebuah permasalahan. Metode, teknik, atau algoritma pengambilan keputusan biasanya untuk persoalan-persoalan yang lebih bersifat spesifik. Jika terdapat sebuah permasalahan baru, biasanya ya kita menggunakan imajinasi atau kekhasan untuk menyelesaikannya. Misalkan kita punya sebuah permasalahan baru, yang mana permasalahan baru tersebut belum ada metode atau teknik yang belum ada teknik untuk menghitungnya, misalkan gitu. Maka kita melakukan imajinasi atau kekhasan, atau di situ kita melakukan beberapa pendekatan dari beberapa metode yang ada untuk melakukan pemecahan dari masalah tersebut. Dan nantinya diharapkan dari kita melakukan pendekatan perhitungan dengan metode-metode yang sudah ada, kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan keputusan yang paling baik. Oke, untuk pengambilan keputusan sepertinya cukup sampai di sini materinya untuk sore ini. Oh iya, sebentar. Kemarin kan ada beberapa mahasiswa ya yang WA saya terkait untuk mengajar offline. Sebenarnya saya lebih suka gitu ya offline. Cuman kan kita kemarin ada surat edaran dari kampus dan juga surat edaran dari Menteri Pendidikan ya, terkait untuk masa pandemi ini kita harus tetap melakukan pembelajaran secara daring. Selama itu belum dicabut, jadi alangkah baiknya kalau kita tetap mematuhi surat edaran tersebut. Nah, jika kalian tidak yang mana, kalian bisa private message ke saya, WA, atau tanya langsung. Tanya apapun pasti tak jawab. Pasti aku akan memberikan jawaban yang terbaik. Misalnya nanti saya tanya, aku akan tanya ke dosen-dosen saya juga, ke guru-guru saya, ke dokter-dokter yang ada di sana, yang mana juga itu akan menjadi sebuah pembelajaran juga buat saya kan gitu. Jadi kalian intinya jangan sungkan untuk tanya
kalau mau paham. Karena sedikit saya kupas ya terkait UTS kalian. Jika dari UTS kalian jawaban-jawabannya itu sih banyak dari kalian sepertinya itu nggak baca materi sama sekali. Jadi kopas dari Google langsung di copy gitu. Jadi kalau bisa materi dibaca, dipahami. Kalau ada yang nggak kurang paham bisa tanya. Jadi kalian bisa lebih paham materi, lebih ada manfaatnya untuk kuliah. Dan saya juga bisa dengan kalian bertanya, saya bisa lebih belajar untuk lebih baik. Sekian saja. Jadi untuk masa pandemi ini saya harap untuk kita masih bisa melakukan pembelajaran, baik itu meskipun itu harus dilaksanakan secara online, nggak offline. Oke, untuk minggu ini saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.